Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nabila Ramadhani dengan NIM C245. Saya dari kelompok 4 Biologi Perikanan. Di sini saya akan mereview ulang atau membahas kembali materi yang didapat kemarin pagi yang mengenai fekunditas dan diameter telur. Jadi, fekunditas adalah jumlah telur matang sebelum dikeluarkan saat pemijahan, atau bisa disebut juga fekunditas mutlak. Fekunditas juga terbagi menjadi 3, teman-teman, yaitu fekunditas mutlak, nisbi, dan total. Fekunditas mutlak sudah saya bahas, dan selanjutnya fekunditas nisbi, yaitu jumlah telur persatuan berat atau panjang. Kalau untuk fekunditas total itu fekunditas yang seluruh telur semasa hidupnya. Lalu fekunditas berkorelasi dengan panjang dan berat tubuh ikan, dan ada juga faktor yang mempengaruhi fekunditas tersebut, yaitu yang pertama ada umur, ukuran, frekuensi pemijahan, kondisi lingkungan seperti suhu, salinitas, dan arus. Fekunditas ikan laut umumnya lebih tinggi dibandingkan fekunditas air tawar. Lalu fekunditas ini contohnya ikan dengan kondisi lingkungan optimal cenderung memiliki fekunditas lebih tinggi. Contohnya adalah ikan pelagis, seperti lemuru berimigrasi ke perairan pantai saat musim tertentu karena salinitas rendah, memicu pematangan gonad. Lalu untuk diameter telurnya ini adalah garis tengah atau panjang telur yang diukur dengan mikrometer. Diambil dari ikan betina dengan TKG yang matang, dan data diameter ini digunakan untuk mengetahui pola pemijahan dan tahap perkembangan gonad. Ada juga alat dan bahan yang kita gunakan saat praktikum dimulai. Yang pertama, mikroskop. Yang kedua, timbangan digital yang digunakan sebagai alat untuk mengukur berat gonad atau berat ikan. Yang ketiga, ada kain lap atau tisu yang digunakan sebagai untuk membersihkan meja atau mengeringkan sampel. Yang keempat, ada kamera digital yang digunakan sebagai alat dokumentasi. Yang kelima, ada cawan Petri yang digunakan sebagai wadah tempat sampel itu. Lalu yang keenam, ada kertas label atau spidol yang digunakan sebagai penanda pada sampel-sampel agar tidak tertukar. Yang ketujuh, ada botol sampel untuk menyimpan gonad. Yang ke-8 ada trash bag untuk menyimpan sampah. Yang ke-9 ada alat bedah yang digunakan untuk membedah-bedah ikan. Contohnya seperti gunting, pisau bedah, pinset, dan lain-lain. Yang ke-10 ada formalin 10% atau alkohol teknis 96% yang digunakan sebagai pengawet. Yang 11 itu ada kaca preparat atau gelas objek. Yang ke-12 ada gelas ukur. Yang ke-13 ada pipet tetes. Dan untuk bahannya sendiri ada ikan segar dan gonadnya. Langkah kerja praktikum ini, yang pertama, untuk pengambilan gonad kita bisa mengukur panjang dan berat ikan. Yang kedua, kita bedah ikan secara hati-hati dan kita keluarkan gonadnya. Yang ketiga, kita timbang berat total gonad dan kita awetkan dengan alkohol atau formalin. Dan lalu untuk metode keduanya ini, kita bisa menghitung fekunditas. Ada 3 cara, yaitu gravimetri, volumetri, dan gabungan. Kalau gravimetri itu kita bisa timbang gonad total, lalu kita ambil 5 bagian contoh, lalu kita hitung jumlah telurnya. Kalau metode volumetri, kita bisa ukur volume gonad dengan gelas ukur, lalu kita ambil contoh hitung jumlah telur. Lalu selanjutnya ada metode gabungan. Metode gabungan ini adalah kombinasi di antara gravimetri dan volumetri yang bisa membuat data semakin akurat. Lalu selanjutnya ada pengukuran diameter telur. Untuk pengukuran diameter telur ini, pertama-tama kita ambil 50 butir telur atau sampai dengan 75 butir telur, lalu dari masing-masing gonad ikan betina matang. Lalu yang kedua, kita letakkan di gelas objek. Yang ketiga, kita bisa amati di bawah mikroskop dengan metode penyapuan.
Lalu yang terakhir kita catat diameter itu masing-masing telur. Lalu kita gunakan rumus yang sesuai dengan itu. Lalu kita ulangi terus untuk setiap sup. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.